Halo teman-teman semuanya, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis UJT di RStudio. Kita akan membicarakan tentang analisis UJT one sampel atau satu sampel, kemudian UJT dua sampel yang independen dan dua sampel yang dependen atau pair sample t-test. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengunggah data ke dalam R. Caranya adalah dengan mengklik File, kemudian Import Dataset. Sebetulnya ada beberapa cara untuk melakukan ini, tetapi ini adalah cara yang menurut saya paling mudah karena sangat familiar dengan cara kita membuka file di Word atau di Office. Kemudian, karena file yang akan kita buka memiliki ekstensi CSV, itu artinya file ini merupakan text file. Kita memilih ini from text base. Kita pilih. Kemudian mari kita cari filenya, ada di sini. Nah, file yang akan kita buka adalah ini, data latihan CSV. Kita pilih, kemudian kita klik open. Setelah itu akan tampil window seperti ini. Yang pertama adalah name. Name di sini adalah nama objek yang akan digunakan untuk menyimpan data yang akan kita unggah. Nah, di sini tertulis data latihan. Kita biarkan saja begitu. Kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan, tapi untuk sementara kita biarkan begini. Kemudian yang lainnya terkait dengan heading. Heading ini memberitahu RStudio bahwa baris pertama dari data yang akan kita unggah ini merupakan nama variabel. Kalau misalnya bukan nama variabel, maka kita perlu mengklik no. Nah, karena dalam data yang akan kita unggah memiliki nama variabel di baris pertama, maka kita pilih yes. Nah, ini adalah input file, jadi data yang akan kita buka. Kemudian ini data yang akan ada di dalam RStudio. Nah, kita bisa lihat baris pertamanya adalah nama variabel. Nah, nama variabel ini akan dijadikan nama variabel di dalam data yang kita unggah ke R. Pilihan yang lain saya pikir tidak perlu dibahas terlebih dulu. Sekarang kita klik import. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah data yang kita unggah ke dalam R. Ada 100 subjek yang memiliki gender sama dengan 0, itu berarti memiliki jenis kelamin perempuan. Yang gender dengan nilai 1, ini berarti berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ini adalah skor yang dimiliki oleh partisipan, yaitu skor yang didapatkan melalui Subjective Well-Being Scale. Jadi skala yang mengukur kesejahteraan psikologis mahasiswa yang sifatnya subjektif. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita tahu bahwa data yang kita unggah sudah ada di dalam R. Sekarang tinggal melakukan analisisnya. Kebiasaan yang saya lakukan, dan saya pikir ini adalah hal yang baik, itu yang pertama adalah kita melakukan analisis dengan menuliskan perintahnya di dalam script. Di sini, bagian ini adalah bagian dari script yang saya buka. Script ini saya save dengan nama latihan. Yang pertama, mengapa? Karena ketika kita menggunakan script, kita bisa men-save-nya. Kemudian misalnya kita mengalami kesulitan atau mengalami pesan error, kita bisa menanyakannya pada orang lain sambil menunjukkan skrip yang kita buat. Sehingga orang yang membantu kita ini bisa melihat kesalahan dari perintah yang kita kerjakan ada di sebelah mana. Baik. Hal yang kedua yang biasanya saya kerjakan adalah memberikan catatan di dalam R. Dalam hal ini catatan bisa dibuat dengan menggunakan lambang pagar seperti ini, tanda pagar. Kemudian misalnya mengunggah data ke R.
Nah, kemudian berikutnya adalah perintah yang kita gunakan untuk melakukan catatan ini. Nah, di sini saya akan menyimpan perintah ini ke sini. Oke. Tidak masalah jika sangat panjang, kita tidak perlu mengcutnya. Nah, dengan menuliskan perintah di script, kita juga bisa men-save, lalu kemudian di saat berikutnya, misalnya kita hendak melakukan analisis ulang, kita tinggal menjalankannya dengan menggunakan Ctrl Enter. Jadi kita letakkan kursor di baris yang ingin kita jalankan perintahnya, kemudian kita Ctrl Enter, lalu dia akan menjalankan perintah tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa mengecek struktur dari data tersebut. Cara mengecek struktur data, kita bisa menggunakan perintah dim, ini maksudnya dimension, singkatan dari dimension, jadi dimensi dari data. Dimensi dari data latihan. Lalu kita Ctrl Enter. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya di konsol. Ada 100 baris dan ada 2 kolom. Berikutnya, saya hendak menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil sebagian saja dari data yang kita unggah ke RStudio. Cara untuk mengunggah sebagian data dari data yang kita unggah ke RStudio itu cukup mudah. Ada paling tidak 2 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah dengan memanggil kolom dan baris atau kolom dan baris secara bersama-sama dari sebuah data. Misalnya, saya hendak memanggil partisipan nomor 1 untuk melihat variabel subjective well-being-nya. Ini berarti kita akan memanggil data yang ada di dalam baris pertama dan kolom pertama. Nah, kita bisa memanggilnya dengan cara ini, data. Jadi kita ketikkan nama objeknya, nama datanya. Kemudian kita menggunakan kurung kotak. Kemudian kita dapat mengisikan 2 angka di dalam kurung siku ini. Angka yang pertama menunjukkan baris dari data yang hendak kita panggil. Angka yang kedua menunjukkan kolom dari data yang akan kita panggil, dan keduanya dipisahkan dengan menggunakan koma. Jadi misalnya ketika saya hendak memanggil data dari partisipan pertama untuk variabel subjective well-being-nya, saya dapat melakukan dengan mengetikkan 1,1 lalu enter. Nah, ini adalah data dari partisipan pertama untuk variabel subjective well-being. Kita bisa cek dengan melihat data secara keseluruhannya. Oke. Nah, partisipan pertama memiliki skor subjective well-being sebesar 26. Ini sama dengan yang kita lihat di sini. Oke. Nah, sedikit tips, apa yang dapat kita lakukan untuk membersihkan halaman konsol ini, jendela konsol ini, ketika jendela konsol sudah terlalu penuh. Kita cukup dengan mengetikkan Ctrl L untuk membersihkannya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita hendak memanggil partisipan pertama dan hendak melihat seluruh data yang dimilikinya. Itu artinya kita akan memanggil baris pertama dari data yang kita unggah. Ini dapat kita lakukan dengan cara mengetikkan nama objek, lalu karena kita menghendaki baris pertama, kita ketik baris nomor barisnya saja, yaitu 1, lalu kolomnya dikosongkan. Nah, ini adalah data dari partisipan pertama. Kalau kita hendak melihat data dari seluruh partisipan untuk variabel subjective well-being-nya, maka kita bisa melakukannya dengan cara mengetikkan koma lalu 1, karena data subjective well-being ada di kolom pertama. Nah, ini adalah data subjective well-being untuk semua partisipan. Cara yang lain, kita dapat menggunakan lambang dolar
untuk memanggil salah satu variabel yang ada di dalam data. Misalnya, saya hendak memanggil variabel subjective well-being, maka saya tinggal ketikkan data.latihan, lalu mengetikkan tanda dolar. Nah, RStudio akan memberikan daftar dari variabel-variabel yang ada di dalam data ini. Nah, kita pilih subjective well-being, kita ketik enter, lalu dia akan menampilkan data subjective well-being dari seluruh partisipan. Berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana melakukan uji T baik one sample maupun uji T dua sampel yang independen dan dua sampel yang dependen dengan menggunakan RStudio. Kita menggunakan contoh kasus yang ada dalam slide sebelumnya, yaitu ini, penelitian terkait dengan kondisi kesejahteraan psikologis mahasiswa USD akibat dari pandemi. Hipotesis nol yang diajukan oleh peneliti adalah skor kesejahteraan psikologis mahasiswa USD lebih tinggi atau sama dengan 25. Hipotesis alternatifnya menyebutkan mahasiswa memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Artinya, dalam penelitian ini, peneliti memiliki dugaan bahwa kondisi yang ada saat ini itu akan membuat mahasiswa memiliki kondisi kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Baik, sekarang kita akan melakukannya. Perintah yang digunakan untuk melakukan uji T adalah ini, t-test, kemudian variabel yang akan dianalisis yaitu SWP. Kemudian karena ini adalah uji T1 sampel, kita perlu memasukkan kriterianya atau yang dianggap sebagai mu di populasi acuan. Nah, karena hipotesis nolnya menyatakan bahwa skor kesejahteraan psikologis mahasiswa lebih tinggi daripada 25, maka mu-nya itu sama dengan 25. Ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan, yaitu hipotesis nol mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis mahasiswa lebih tinggi daripada 25. Ini berarti kita melakukan uji satu ekor karena kita hendak melakukan uji satu ekor di mana hipotesis nolnya menyatakan lebih besar atau sama dengan, sementara hipotesis alternatifnya menyatakan lebih kecil. Kita perlu memasukkan satu perintah lagi, yaitu alternatif. Ada 3 pilihan, to tell, less, dan greater. Karena hipotesis alternatifnya mengatakan lebih kecil, maka kita menggunakan opsi ini. Kemudian kita kontrol enter, kita bisa lihat bahwa nilai T yang diperoleh adalah minus 4,248. DF-nya atau DB-nya itu adalah 99 yang diperoleh dari 100 dikurangi 1. Nilai P-nya kecil sekali, lebih kecil daripada 0,05. Kemudian untuk sementara 95% confidence intervalnya tidak kita bahas dulu. Lalu yang terakhir adalah min dari sampel ini, yaitu 22,46. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Karena itu hipotesis nol ditolak, kita bisa simpulkan bahwa nilai min dari populasi di mana skor mahasiswa USD berasal itu memiliki min lebih kecil daripada 25. Kalau kita anggap 25 itu batas rendah gitu, maka kita bisa katakan bahwa kesejahteraan psikologis mahasiswa saat USD pada saat pandemi ini menjadi rendah. Oke, analisis berikutnya adalah menguji min dari 2 sampel. Kita masih bisa menggunakan data yang sama, 2 sampel yang independen. Nah, kita dapat amati di dalam data ada satu variabel lain yang ada di dalam data, yaitu gender. Untuk melihat hanya sebagian data saja dari seluruh data yang kita miliki, kita bisa menggunakan perintah head, kemudian
Nah, kita hanya melihat sekitar 6 dari 6 data pertama. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua variabel, yaitu subjective well-being dan gender. Nah, di dalam contoh kedua ini, si peneliti mengajukan hipotesis nol berbunyi tidak ada perbedaan subjective well-being antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, kemudian hipotesis nol ini akan diuji. Cara pengujiannya, kita masih menggunakan perintah t-test, kemudian kita masukkan variabel data latihan untuk SWP. Nah, sedikit berbeda dari perintah untuk menguji min 1 sampel. Dalam menguji min 2 sampel independen, kita membuat tanda seperti ini. Ini tilde, letaknya ada di bagian kiri atas. Jadi, lambang ini hendak mengatakan bahwa SWP, data latihan SWP, akan dijelaskan atau akan diprediksi oleh gender. Lebih begini. Karena hipotesis nol yang diajukan itu tidak berarah, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Cukup seperti ini, lalu kita kontrol enter. Dan ini adalah hasilnya. UJT yang diperoleh adalah 3,5306. Degrees of freedom-nya, untuk sementara tidak akan saya jelaskan dulu mengapa angkanya seperti itu. Kemudian yang penting adalah nilai P yang kita peroleh itu juga lebih kecil dari 5%. Oleh karena itu kita bisa katakan SWP dari laki-laki dengan nilai pada gender sama dengan 1 itu memiliki min yang lebih kecil daripada partisipan dengan jenis kelamin perempuan. Artinya dalam kondisi pandemik ini teman-teman yang berjenis kelamin, teman-teman mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan cenderung memiliki subjective well-being lebih tinggi daripada laki-laki. Kita akan menggunakan data latihan 2. Kita buka. Nah, di sini ada satu variabel lain yaitu SWP2. Meskipun namanya SWP2, itu maksudnya adalah nilai subjective well-being yang dimiliki mahasiswa sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ganti saja namanya data 2 supaya lebih ringkas. Kemudian kita juga beritahu RStudio bahwa baris pertama ini adalah nama variabel. Kemudian kita import. Oke, datanya ada di sini. Nah, sekarang hipotesis nol yang diajukan oleh si peneliti adalah tidak ada perbedaan antara SWP mahasiswa sebelum dan sesudah terjadinya pandemi. Cara melakukan analisisnya sama, kita menggunakan perintah t-test, kemudian nah, saat ini karena kita sekarang punya dua variabel yang terpisah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Data 2 SWP lalu data 2 SWP2. Kemudian kita akan menguji perbedaan min dari dua sampel yang dependen. Oleh karena itu kita perlu menambahkan perintah pair sama dengan true. Oke. Saya pikir hanya ini saja, lalu kita kontrol enter. Hasilnya adalah seperti ini. T-nya cukup besar, DF-nya 99. Kemudian nilai P-nya lebih kecil dari 5%. Kemudian perbedaan min-nya sebesar negatif 4,92. Karena hipotesis nol ditolak, maka kita bisa katakan ada
perbedaan mean antara SWB pada mahasiswa sebelum terjadi pandemik dengan setelah terjadi pandemik. Karena data SWB pada saat terjadinya pandemi itu diletakkan di depan dalam baris perintah T-test ini, maka skor yang dimiliki oleh mahasiswa pada saat terjadinya pandemi itu yang dikurangi oleh skor mahasiswa sebelum terjadinya pandemi. Karena nilai negatif, ini berarti skor pada saat terjadinya pandemi itu lebih rendah daripada skor sebelum terjadinya pandemi. Karena skor pada saat pandemi lebih rendah, ini kita bisa katakan pandemi ini membuat nilai SWB pada mahasiswa menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Demikian cara-cara yang dilakukan untuk menganalisis mean dari satu sampel, 2 sampel independen, dan 2 sampel yang dependen dengan menggunakan RStudio. Kita akan berjumpa lagi di dalam kesempatan yang lain. Sampai jumpa.